Dari mana konsep 6 sifat sahabat jemaah tabligh? Mari kita bedah konsep 6 sifat sahabat, sifat sitah, ini dengan kacamata reduksionisme teologis dan kritik otoritas. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, 6 poin ini bukanlah intisari ajaran Islam, melainkan sebuah penyempitan paksa, simplifikasi, terhadap agama demi kepentingan mobilisasi massa yang buta huruf dan tidak berilmu. Satu reduksionisme, mengecilkan samudra menjadi gelas. Kritikus ekstrem berargumen bahwa Islam memiliki ribuan cabang iman, hukum fikih yang kompleks, dan sistem sosial politik yang luas. Namun, Jamaah Tabligh, JT, mereduksinya hanya menjadi 6 poin. Kritik, mengapa hanya 6? Kenapa bukan keadilan sosial, kejujuran intelektual, atau perlawanan terhadap kezaliman? Penentuan 6 sifat ini dianggap sebagai distorsi teologis. Kritikus melihat ini sebagai upaya untuk membuat Islam menjadi ringan dan mudah dikunyah, agar rakyat jelata di Mewat, India, lokasi awal JT, bisa segera dimobilisasi tanpa perlu belajar hukum Islam yang mendalam. Akibatnya, lahir jamaah yang merasa sudah sempurna Islamnya, hanya dengan menghafal 6 poin ini, padahal mereka buta terhadap syariat lainnya. 2 alat domestikasi, menghilangkan sifat kritis sahabat. Jika 6 poin ini disebut sifat sahabat, kritikus ekstrem bertanya, sahabat yang mana? Sahabat Nabi adalah pejuang, diplomat, pengusaha sukses, dan hakim yang adil. Analisis, 6 sifat yang dipilih JT, kalimah, solat, ilmu zikir, ikramul muslimin, tashihun niyah, dakwah tabligh, cenderung bersifat pasif dan introvert. Kritikus melihat ini sebagai domestikasi karakter. Sahabat Nabi yang berani mengkritik penguasa atau berjihad secara fisik dihilangkan dimensinya, diganti dengan citra sahabat yang hanya sibuk berzikir di masjid dan melayani orang lain. Ini adalah teknik untuk menciptakan pengikut yang patuh dan jinak terhadap status quo politik. 3 inovasi administratif yang disakralkan, bid'ah metodologis. Dari sudut pandang Puritan, Salafi, maupun akademisi, konsep 6 sifat adalah bid'ah administratif. Tidak ada satu pun teks klasik Islam yang mengelompokkan agama ke dalam 6 sifat, ini sebagai syarat mutlak dakwah. Kritik, konsep ini diciptakan oleh Maulana Ilyas berdasarkan intuisi pribadinya, bukan berdasarkan wahyu atau konsensus ulama salaf. Menjadikan 6 poin ini sebagai kurikulum wajib, dalam setiap pembicaraan agama dianggap sebagai pembajakan terhadap syariat. Kritikus menyebutnya sebagai agama baru di dalam Islam, karena jamaah lebih hafal 6 sifat ini daripada rukun iman atau rukun Islam yang sebenarnya. Referensi dan dasar kritik. 1. Syekh Hamud Al-Tuwaijiri, Al-Qaul Al-Baligh. Kritikus utama ini menyoroti bahwa pembatasan sifat sahabat menjadi 6 adalah tindakan tanpa dalil, tahakum. Ia menuduh JT menyembunyikan aspek-aspek penting Islam seperti Tauhid Al-Uluhiyah, yang murni dan nahi munkar, mencegah kemungkaran, yang bersifat sistemik. 2. Sayyid Talib Ur-Rahman, Ad-Deobandiyah membedah bagaimana 6 sifat ini hanyalah kemasan baru dari tradisi Sufisme Deobandi untuk menyederhanakan ajaran tarekat bagi orang awam. 3. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tabligh Jamaat. Peneliti ini menjelaskan bahwa Maulana Ilyas merancang 6 poin ini sebagai strategi komunikasi praktis untuk kaum petani Mewat yang buta huruf, yang secara sosiologis kemudian membatu menjadi dogma yang tidak boleh diubah. 4. Kritik dari Darul Uloom Deoband, Surat Edaran 2016. Sedih para ulama Deoband sendiri akhirnya mengkritik cara orang-orang JT menyampaikan 6 sifat, yang sering kali mengabaikan keilmuan fikih yang lebih luas dan benar. Kesimpulan, secara ekstrem, konsep 6 sifat sahabat adalah sebuah minimalisme agama yang berbahaya. Ia menciptakan ilusi kesalehan melalui retorika yang diulang-ulang, takrir. 6 sifat ini bukan jalan menuju kejayaan Islam, melainkan jalan menuju stagnasi intelektual,
di mana umat merasa cukup dengan 6 poin hafalan, sementara peradaban lain maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang nyata.